si Mimi. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan selamat menonton. Si Kancil dan Jembatan Pengkhianatan. Di sebuah hutan hijau nan damai, hiduplah seorang kancil kecil bernama Lilo. Lilo bukan hanya cerdas, tapi dia juga baik hati dan selalu siap menolong siapa saja. Hewan-hewan lain menyukainya, setidaknya begitulah yang ia kira. Lilo, tolong ambilkan buahku dong. Jatuh ke sungai, aku takut air. Tentu, aku bantuin ya. Kamu tunggu di sini. Tapi saat Lilo tak ada, teman-temannya sering mengejeknya diam-diam. Lilo itu polos banget. Enak ya, disuruh-suruh mau aja. Hahaha, iya, gampang banget dimanfaatin. Udah kayak pelayan hutan ya. Hahaha. Kemudian, Lilo tak sengaja mendengar semuanya. Ia berdiri di balik semak, matanya berkaca-kaca. Ternyata selama ini aku cuma dimanfaatkan. Tapi saat ia muncul di hadapan mereka, ia tetap tersenyum. Hai, ini buahnya. Aku taruh di sini ya. Wah, makasih banget Lilo. Kamu memang luar biasa. Hahaha. Malamnya, Lilo duduk sendiri di bawah pohon besar. Ia tak mengadu, tak marah, hanya menyimpan luka yang dalam dan diam. Aku akan tetap jadi aku. Aku tak mau berubah hanya karena mereka. Beberapa hari kemudian, mereka mengajak Lilo bermain di seberang sungai. Di sana ada jembatan tua, rapuh dan lapuk. Tapi itu satu-satunya jalan. Lilo, duluan aja kamu. Kamu kan paling gesit. Ya, tunjukin dong keberanianmu. Ayo Lilo, kamu pasti bisa. Hahaha. Lilo tahu jembatan itu berbahaya, tapi ia melangkah perlahan hingga tiba-tiba satu papan patah. Papan jembatan patah, kaki Lilo terperosok, tubuhnya limbung dan Lilo jatuh ke sungai terbawa arus yang deras. Tolong, aku jatuh. Tolongin aku. Lilo berteriak sekuat tenaga, tapi teman-temannya, musang, tupai, kelinci, dan kura-kura hanya menatap, lalu kemudian mereka tertawa. Hahaha. Dia benar-benar jatuh. Hahaha. Akhirnya si pintar itu kena batunya. Loh, kok nggak bisa berenang sih? Hahaha. Tak satu pun dari mereka menolong. Lilo hanyut tak berdaya. Setelah terseret arus cukup jauh, tubuh Lilo tersangkut di sebuah batu besar. Basah, lemas, dan dia nyaris pingsan. Tak lama kemudian, seorang kakek tua berjubah coklat keluar dari sebuah rumah kecil di tepi sungai. Wahai anakku, makhluk kecil, apa yang terjadi padamu? Kakek itu membawa Lilo ke rumahnya, mengeringkan bulunya, memberi makan, dan merawat lukanya. Dunia ini keras, nak. Tapi jangan biarkan hatimu ikut menjadi keras. Luka itu biarkanlah sembuh, dan jangan berubah jadi pembalas dendam. Lilo hanya bisa menunduk, menahan tangis yang belum sempat ia lepaskan sejak pengkhianatan itu. Hari-hari berlalu, Lilo mulai sembuh. Ia tinggal bersama sang kakek selama beberapa minggu, belajar tentang kesabaran, ketulusan, dan juga maaf. Suatu hari, saat Lilo sedang mencari buah di hutan, ia mendengar suara teriakan. Tolong, ada longsor. Kita terjebak. Akulinya akan putus. Kelinci hampir terjatuh. Tolong kami, siapapun itu. Lilo berlari ke arah suara. Ia terdiam. Teman-teman lamanya tergantung di tebing yang licin dan hampir roboh. Sekilas ia teringat saat jatuh ke sungai. Saat mereka menertawakannya, tak satu pun mereka menolongnya. Namun kata-kata kakek kembali terngiang.
Kalau kamu menolong hanya karena orang pantas, itu bukan kebaikan, itu namanya perhitungan. Lilo menarik napas dalam-dalam dan bergegas menolong mereka. Dengan akar pohon, tali, dan batu besar, satu persatu ia selamatkan mereka. Badannya luka-luka dan kakinya juga lecet, tapi ia sama sekali tak mengeluh. Setelah semuanya selamat, mereka hanya bisa terdiam. Lilo, kenapa kamu menolong kami? Kami tertawa saat kamu jatuh. Kami tak pantas dimaafkan. Aku tahu, tapi aku tak ingin menjadi seperti kalian dulu. Aku menolong karena aku bisa, karena kebaikan dan tak butuh alasan. Sejak hari itu, hutan tak lagi sama. Mereka yang dulu menertawakan dan mengkhianati Lilo, kini tunduk dalam penyesalan. Tapi Lilo, si kancil, tetap melangkah tanpa dendam. Karena ia tahu menjadi baik bukan karena orang lain pantas, tapi karena itulah kekuatan yang tak bisa mereka hancurkan. Nah, sahabat si Mimi, dari kisah ini kita belajar bahwa kebaikan sejati tak perlu alasan. Dan hati yang kuat adalah hati yang tetap memilih memaafkan meski pernah disakiti. Jadi, jangan berubah hanya karena orang lain bersikap buruk. Tetaplah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Sampai jumpa di cerita si Mimi selanjutnya. Dadah!